Selamat pagi adik-adik teruna, kita berjumpa lagi di hari Minggu tanggal 16 Mei 2021. Marilah kita siapkan hati kita beribadah kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kita kepada Dia. Adik-adik teruna, marilah kita bangkit berdiri, kita menyanyikan Mars Pelkat Teruna. Hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai taruna GPIB. Song-song masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati. Taruna harapan negeri. Adik-adik teruna, mengawali ibadah pada hari ini, mari kita sama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 18 ayatnya yang pertama. Allah hadir bagi kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu yang datang untuk mengucapkan syukur atas semua yang telah Engkau beri. Saat ini kami akan memulai ibadah Tuhan, kiranya Engkau sertai kami, Engkau bimbing kami, sehingga kami hanya tertuju kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tiba saatnya kita untuk bermazmur. Mazmur hari ini terambil dari Mazmur yang pertama, ayat yang pertama hingga yang ke-6. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukainya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Adik-adik yang terkasih, mari kita siapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita nyanyikan dari Kidung Jemaat 49 bait yang pertama dan yang kedua, firman Allah jayalah.
Adik-adik, kita mau merenungkan firman Tuhan, namun sebelum itu kita berdoa, kita meminta hikmat Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami telah siap sedia untuk membaca, bahkan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu Tuhan, senantiasa berkati kami selalu, supaya kami dapat dimampukan untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami setiap harinya. Bersabdalah ya Tuhan, kami semua siap mendengarkan, bahkan merenungkan firman-Mu. Amin. Bacaan firman Tuhan kita pagi ini dari kitab Amsal pasal 3, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. Demikian firman Tuhan dibacakan. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Shalom adik-adik, pagi hari ini tema perenungan kita yaitu taat menghadirkan berkat. Nah, hidup ini adalah anugerah yang telah Tuhan berikan bagi kita sekalian secara cuma-cuma. Nah, berkat yang tak terhingga bagi manusia itu diberikan kepada kita. Dikatakan anugerah karena pemberian Tuhan itu tanpa andil sedikit pun dari kita manusia, dan karena Tuhan yang terus menghembuskan nafas kehidupannya sehingga memungkinkan kita untuk selalu bernafas di setiap hari dan juga menerima berkat Tuhan. Nah, disebut juga berkat yang tak ternilai karena tidak hanya berkonotasi material saja, tetapi ada rupa-rupa kenikmatan yang lebih substansial, yaitu yang pada hakikatnya selalu dibutuhkan dan juga diharapkan oleh manusia. Nah, karena itu di dalam bacaan kita dari kitab Amsal pasal 3 ayat 1 dan 4 dari bacaan kita, di mana kitab ini merupakan kitab yang sangat luar biasa karena di dalamnya membahas mengenai arti-arti dari kehidupan. Kitab ini banyak menguraikan tentang perilaku kehidupan manusia yang baik ataupun yang kurang baik. Bahkan kitab ini juga membahas mengenai tema-tema seperti tentang Tuhan, tentang kehidupan pribadi, bahkan kehidupan keluarga, pergaulan, dan juga bagaimana berkehidupan kita dengan sesama, dan juga bagaimana kita cara menggunakan harta benda dan juga jabatan dan lain sebagainya. Di dalamnya terdapat banyak sekali pengajaran-pengajaran bagaimana kita harus menggunakan hikmat di dalam kehidupan kita. Nah, teks bacaan kita yang kita renungkan saat ini merupakan bagian dari nasihat orang tua kepada anaknya atau nasihat kepada anak-anak muda agar kelak mereka memiliki kehidupan yang baik. Nah, untuk menemukan kehidupan yang baik ini tentunya dibutuhkan hikmat yang daripada Tuhan. Nah, apa sih itu hikmat? Hikmat itu sama dengan pengetahuan yang asalnya daripada Tuhan. Sama halnya dengan seperti Salomo yang merupakan salah satu penulis dari kitab Amsal ini, ia selalu mengutamakan Tuhan dalam kehidupannya sehingga ketika ia berdoa, ia selalu meminta hikmat dari Tuhan, bukan hikmat daripada dia. Sebab Salomo meyakini bahwa jikalau meminta hikmat kepada Tuhan, meminta pengetahuan kepada Tuhan, maka ia selaku manusia yang memiliki pengetahuan terbatas akan selalu diberikan keterampilan yang lebih baik lagi. Nah, untuk itu di dalam bacaan kita juga pada pagi ini, kita bersama-sama akan diperlihatkan beberapa hal mendasar yang berbicara mengenai berkat dan juga hikmat. Yang pertama yaitu tidak melupakan ajaran Tuhan dan juga memelihara ajaran Tuhan. Bahwa kemampuan kita pergi dimanapun kita berada itu selalu diperhadapkan dengan kebaikan dan juga pertolongan daripada Tuhan. Nah, ajaran Tuhan itu selalu harus ada di dalam kehidupan kita. Bagaikan perhiasan yang indah dan juga dia selalu memelihara agar kita semuanya dapat selalu bersandar kepada firman Tuhan. Nah, juga Tuhan akan memanjangkan umur setiap mereka yang selalu memegang teguh firman-Nya. Jadi Tuhan mau mengajak kita melalui bacaan ini
Poin yang pertama adalah bagaimana kita mau melakukan firman Tuhan dalam kehidupan ini. Tidak hanya membaca firman Tuhan, tetapi kita juga harus melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, poin yang kedua yaitu hidup di dalam kasih dan juga di dalam kesetiaan. Nah, setiap orang yang telah menikmati kebaikan dan juga berkat-berkat daripada Tuhan, maka kasih dan kesetiaan itu pun harus menjadi bagian di dalam kehidupannya. Artinya bahwa jikalau Tuhan telah memberikan kepada kita kasih-Nya, maka kita pun harus membagikan kasih itu kepada sesama kita. Nah, kemudian poin yang ketiga adalah percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Mereka yang selalu berpegang teguh kepada Tuhan dan juga kepada firman Tuhan dan juga yang hidup di dalam kebenaran firman-Nya, pasti tidak pernah diragukan lagi sedikit pun kuasa Tuhan akan berada di dalam kehidupannya. Hikmat Tuhan akan selalu beserta dengan kehidupannya. Untuk itu kita diajak supaya mau untuk percaya kepada apa yang Tuhan perintahkan bagi kita. Dan yang selanjutnya adalah kita mau mengakui bahwa Tuhan ada di dalam setiap tingkah laku kehidupan kita. Tuhan mengetahui setiap apa yang kita perbuat. Dan yang kelima yang terakhir adalah kita diharapkan untuk menjauhi segala bentuk apa yang jahat, segala bentuk hal-hal yang tidak baik untuk kita lakukan. Di mana ketika kita telah menerima berkat Tuhan, kita juga diingatkan Tuhan untuk selalu menjaga itu dengan melakukan hal-hal yang baik dan juga menjauhi apa yang tidak baik. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, inilah kesadaran iman kita di dalam memahami sebuah kebaikan dan juga kasih Allah di dalam kehidupan kita. Dan juga bagi mereka yang memiliki hikmat dari Allah akan dimampukan untuk menata diri dan juga hidupnya dengan sangat bijak, sehingga hidupnya selalu menyenangkan Tuhan dan juga menyenangkan orang lain, dan juga hidupnya dapat bermanfaat bagi setiap orang. Jadi melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, kita semua mau diajak Tuhan untuk selalu mengandalkan hikmat daripada Dia, bukan mengandalkan hikmat ataupun mengandalkan pengetahuan yang kita miliki selaku manusia, tetapi kita diharapkan untuk selalu membaca firman Tuhan, membaca Alkitab dan juga mengambil makna yang ada di dalamnya supaya kehidupan kita dapat selalu diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita akan merespon kebenaran firman Tuhan yang sudah kita renungkan tadi dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 356 bait yang pertama, Tinggallah dalam Yesus. Adik-adik, kita akan berdoa syafaat. Untuk itu mari kita tenang, kita bersatu hati dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk setiap kesempatan, untuk setiap pertolongan Tuhan. Pagi hari ini kami dengan penuh semangat boleh bersama-sama beribadah untuk memuliakan nama Tuhan. Berkenan atas ibadah kami Tuhan, supaya ibadah ini dapat menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Pagi ini ya Tuhan, kami mau berdoa untuk segenap kehidupan kami,
dalam pendidikan kami, dalam aktivitas kami keseharian kami memohon supaya Tuhan dapat menolong kami, supaya apapun yang kami rencanakan ke depannya dalam setiap pendidikan kami dapat dimampukan dan juga diberikan hikmat Tuhan, sehingga kami memiliki pengetahuan yang lebih baik lagi untuk mencapai cita-cita kami. Kami juga berdoa untuk setiap keluarga kami, baik itu yang berada bersama-sama dengan kami di dalam rumah kami masing-masing, ataupun yang tidak bersama-sama dengan kami. Tuhan tolong bantu kami sekalian, supaya kami dapat merasakan anugerah Tuhan di dalam setiap keseharian kami. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang dalam kelemahan tubuh. Tuhan tolong pulihkan mereka, berikan kesembuhan. Bagi yang mengalami kedukaan, Tuhan berikan mereka kekuatan, penghiburan yang sejati yang hanya daripada Tuhan saja. Kami juga berdoa Tuhan untuk pembangunan gereja kami, dalam setiap pergumulan-pergumulan yang dihadapi juga dalam gereja kami. Tuhan tolong ikut campur tangan di dalamnya, supaya bangunan gereja kami dapat boleh terselesaikan dengan baik, dan juga kami semua dapat memuji dan juga memuliakan nama Tuhan saja. Dalam setiap kehidupan kami Tuhan, kami hanya menyerahkannya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Kami juga berdoa untuk segenap kakak layan kami, kakak layan PT. Tuhan berkenan memberkati kehidupan mereka. Berikanlah mereka kesabaran dan juga kekuatan untuk menjalani tugas tanggung jawabnya, baik itu dalam pekerjaannya, dalam kehidupannya pribadi, bahkan dalam pelayanannya untuk kami sekalian. Tuhan mampukan mereka sehingga mereka dapat dengan ketulusan hati, dengan penuh tanggung jawab mereka dapat melayani kami, dan juga tentunya untuk kemuliaan akan nama Tuhan saja. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami dalam setiap masa-masa krisis yang kami hadapi, dalam masa-masa pandemi ini. Tuhan bantu kami, Tuhan berkati pemerintah kami, baik itu dari pusat hingga di pelosok, sehingga mereka dapat memimpin kami dengan penuh tanggung jawab yang penuh. Ini kami ya Tuhan, ini doa kami serahkan kehidupan kami, aktivitas kami selanjutnya hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan juga mengucap syukur hanya kepada Bapa di sorga yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Mari kita mengumpulkan persembahan. Adik-adik dapat menyerahkan persembahan melalui nomor rekening gereja atau dititipkan kepada orang tua. Adik-adik, mari kita sama-sama bernyanyi dari Gita Bakti 283, baitnya yang pertama, Kita Menaburkan Biji Kebenaran. Mari kita berdoa untuk persembahan ini. Tuhan Yesus, inilah ungkapan syukur kami Tuhan, inilah persembahan kami yang juga berasal dari pemberian-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkati persembahan ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita, namun sebelum itu kita akan kembali memuji nama Tuhan
dengan bernyanyi dari Gita Bakti nomor 270, bait yang pertama, taat, setia, bertekad, diam bulat. Adik-adik, kita akan berdoa untuk mengakhiri ibadah kita. Untuk itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap pertolongan-Mu dalam ibadah kami dari awal hingga pada saat ini. Kami percaya Tuhan, ini semua boleh berlangsung dengan pertolongan Tuhan saja. Pada saat ini kami akan kembali melanjutkan aktivitas kami di hari ini. Tuhan tolong kami supaya kami semuanya dapat melakukan aktivitas kami dengan seturut dan juga apa yang menjadi kehendak Tuhan. Berkati kami sekalian Tuhan, berkati setiap kami dan juga setiap kakak-kakak lain kami. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Adik-adik, ibadah hari Minggu ini telah selesai. Terima kasih Kak Nadia atas pelayanan firman-Nya. Terima kasih Kak atas pelayanannya. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.